Gini yuk, gini aja. Mumpung kita ketemu nih, aku mau mesra-mesraan sama kamu. Kamu loh mas, kita lagi bahas itu, kamu malah bahasnya itu. Diam. Nanti setelah kita melakukan itu, pikiran kita berdua kan rileks. Jadi kita bisa tenang mengambil keputusan. Tapi janji ya, kamu nikahin aku ya. Iya. Kalau nggak aku bongkar semua di depan Pak RT. Iya, tapi sekarang kita pulang dulu ya. Ya kan mas. Yuk. Pak Thomas, lepasin dulu. Kamu nih loh. Tapi aku mau di bawah mas. Terus? Aku yang di atas. Pak? Ya. Pak? Ya. Dipanggil kok ya terus toh. Kalau diajak ngomong ibu yang sopan dikit, HP ditaruh gitu loh. Pak? Ya Bu. Dengar nggak tuh ibu ngajak ngomong tuh? Kenapa Bu? Bapak ini loh, sekarang kok beda banget sih? Maksudnya gimana tuh Bu? Gimana? HP terus yang diurus. Oh ini loh Bu, ini teman kerja, teman bisnis Bu. Bapak itu memang beda dari dulu ya Pak ya? Beda gimana toh Bu? Nah dulu kalau Bapak duduk deket-deket ibu, sekarang udah berapa bulan Pak? Kamu itu selalu menjauh dari ibu? Ya Bapak itu bukan menjauh loh Bu. Bu, sebentar ya, aku telepon dulu ya. Maaf ya Bu ya, maaf Bu. Pan, Bapak emang sekarang tuh berubah banyak banget kok. Dulu kalau ada telepon, duduk ngobrol deketnya ibu. Sekarang kalau ada telepon, pergi nggak tahu entah kemana. Tambah lagi sekarang HP dikasih kata sandi, kunci. Sama Bapak ini memang selingkuh kok. Halo? Halo. Iya halo. Halo. Iya. Kamu di mana? Aku masih di rumah. Cepetan sini. Ini aku masih sibuk banget. Aku yang nggak mau tahu. Cepet sini. Kalau nggak, aku bunuh diri nanti. Hah? Apa? Aku bunuh diri kalau kamu nggak kesini. Ayo cepet. Jangan gitu. Kalau nggak mau tahu, cepet sini. Ya udah. Aku ke situ. Tutup teleponnya dulu. Aku ke situ ya. Jangan. Ayo cepet lo. Kamu jangan berbuat aneh-aneh. Ya udah. Aku nih nggak bercanda lo mas. Beneran aku cepet. Iya ya. Ya udah tutup teleponnya. Ya. Yuk. Bu, Bapak mau pamit ya? Emang ibu salah apa sih Pak? Ibu ini ngomong apa tuh? Bapak ini mau pamit kerja loh Bu. Tapi Bapak sekarang tuh beda loh Pak, nggak kayak dulu loh Pak. Ibu tuh nggak usah bilang apa-apa. Bapak nggak beda kok, tetap kayak yang dulu. Jangan-jangan Bapak di luar sana punya simpenan ya Pak ya? Ibu dulu Mbok ya jangan terpasangka yang aneh apa-apa. Nggak ada pokoknya, cuma ibu pamit dari bapaknya. Soalnya Bapak itu sifatnya beda banget loh Pak. Sekarang sama ibu tuh acuh, sering pergi. Bu, gini aja. Bapak ini dulu banget. Terus pesan bapak, ibu itu nggak usah bilang. Dah, Bapak mau pamit dulu. Assalamualaikum. Ya. Aku tambah curiga sama Bapak ya. Jangan-jangan Bapak emang bener punya selingkuhan. Aku ikutan aja Bapak. Aja sampai Mas Agus nggak datang, aku bakal loncat beneran di sini. Loh, ini motornya Yud. Anaknya kemana nih? Jangan-jangan jangan nekat mau bunuh diri. Yud. Mas Agus, kalau kamu nggak datang beneran, aku loncat ini. Yud, kamu jangan nekat. Yud, kamu tuh. Ya Albi, Mas nggak datang sih. Aku udah bilang dulu datang dari tadi. Yud, kamu aneh-aneh. Sampai mau lompat ke sungai. Jangan nekat kamu Yud. Aku bakal nekat Mas. Kalau kamu nggak datang berarti kamu udah nggak cinta sama aku Mas. Sampai kapanpun aku selalu cinta sama kamu. Kalau kamu emang cinta sama aku, buktikan Mas. Setiap aku butuh kamu harusnya ada di sisiku. Udah. Ini di jalan malu. Yuk, kita ngobrol sana. Yuk. Yud, kamu kenapa sih kesambet apa? Kok sampai senekat itu? Ya karena aku cinta sama kamu Mas. Aku nggak mau kehilangan kamu. Kamu nggak bakalan kehilangan aku loh Yud. Aku takut kehilangan kamu Mas. Soalnya laki-laki zaman sekarang tuh seperti buaya Mas. Maksudmu? Setelah makan, kenyang, udah tinggal begitu aja. Ya, makanya aku takut kehilangan kamu. Aku tuh bukan laki-laki seperti itu loh Yud. Udah duduk sini. Mas, kamu tahu nggak kenapa tadi aku senekat itu? Ya kenapa?
Karena aku nggak mau kehilangan kamu, Mas. Ya gak mungkin Toyut, aku ninggalin kamu tuh gak mungkin. Mas, Hmm? aku udah telat loh, Mas. Apa? Udah telat aku, Mas. Maksudnya? 3 bulan aku nggak datang bulan, Mas. Jangan-jangan kamu hamil, Yud? Bukannya jangan-jangan, Mas. Emang udah positif aku hamil. Aduh, Aduh, kenapa, Mas? Tuh kan, kamu mau ninggalin aku seperti buaya di luar sana. enggak Yud. Aku gak bakalan ninggalin kamu. Cuma masalahnya, kamu ini kan adik iparku. Aduh, terus gimana Yud? Pokoknya aku nggak mau tahu, Mas. Kamu harus cepat nikahin aku, Mas. Ya tapi, Sebelum perutku membesar, Mas. tapi gimana caranya ngomong sama mbak kamu, Mbak Erna itu? Aku nggak mau tahu. Kamu cari cara sendiri, Mas. Pokoknya aku mau dinikahin. Titik. Pusing. Yaudah. Aduh, Mas, kamu kok ada gimana sih, Mas? iya aku belum ketemu, mau mikir gimana ini, caranya gimana ini? Apa aku harus ngomong terus terang sama Mbak Erna? Jangan. Untuk sementara, kamu jangan ngomong apa-apa. Sama Mbak Erna jangan ngomong, sama Bapak juga jangan ngomong ya. Terus aku harus bagaimana, Mas? Perutku ini semakin hari, semakin lama, semakin kelihatan, Mas. Gini Yud, gini aja. Mumpung kita ketemu nih, aku mau mesra-mesraan sama kamu. Kamu nih loh, Mas. Kita lagi bahas itu, kamu malah bahasnya itu. Diam. Nanti setelah kita melakukan itu, pikiran kita berdua kan rileks. Jadi kita bisa tenang mengambil keputusan. Tapi janji ya, kamu nikahin aku ya. Iya, Kalau nggak aku bongkar semua di depan Mbak Erna. iya. Tapi sekarang kita dulu ya. Ya udah, Mas. Yuk. Sabar, Thomas. Lepasin dulu. Kamu loh. Tapi aku mau di bawah, Mas. Terus? Aku yang di atas. Sabar, Mas. Lepas dulu ya. Udah, Mas. Udah, Mas. Mas, Ya? kamu minum jamu apa sih? Kok Apa? kuat banget, sampai berjam-jam. Aku sampai kewalahan. Kamu suka kan? Suka banget. Terus sekarang udah nggak marah-marah lagi, nggak ngambek lagi. Enggak dong, soalnya apa yang aku inginkan dah kamu turutin. Makanya kalau aku butuh kayak gitu, kamu harus siap siaga biar aku nggak ngelakuin hal yang konyol kayak tadi. Iya ya sayang, sini tak bawain. Ayo, baru. Mas, Ya. makasih loh ya. Kok sekarang kamu jadi lemah lembut? Ya, sebenarnya aku nih lagi sensitif, Mas. Kenapa? Kan udah lama nggak kamu belai. Karena mungkin tadi durasiku lama ya. Iya. Makanya hidup itu dinikmatin. Hidup ini enak. Kamu nggak usah pengen mati. Ya habisnya Mas loh, bikin aku khawatir. Pokoknya aku tetap nikahin lo ya. Iya. Kan kalau kita ngobrolnya baik-baik kan enak. Apa aku bilang tadi? Kalau kita setelah melakukan itu, kan pikiran kita jadi rileks. Kita gampang untuk ngambil keputusan. Iya, Mas. Ayo, kita pergi yuk. Yuk. Masuk. Nah, itu aja. Yuk. Apa mau digendong? Masak pakai dulu. Oh, ya. Ketahuan kamu kan. Oh iya, perutnya udah mulai gede ya. Anya, kapan kamu nikahin aku? Ya, secepatnya pokoknya. Sayang. Iya. Sini anterin shopping yuk. Beliin baju, beliin perhiasan. Enggak, Mas. Kita langsung pulang aja. Pulang kemana? Ya, pulang ke rumah kita. Oh, ke rumah bapak, rumahmu. Iya. Kan bentar lagi kamu juga jadi menantunya yang kedua. Lah, setelah kamu, yang penting kamu senang. Mas. Ya? Kita pulang sendiri-sendiri ya. Kenapa? Soalnya aku bawa motor. Oh iya ya. Ya udah, yang penting pesan Mas, kamu jangan lakuin hal konyol seperti tadi loh ya. Yang penting kamu jangan ingkar janji. Ya udah kamu duluan. Aku sekarang kamu. Iya, Mas. Sampai ketemu di rumah ya. Ya sayang. Tiap hari kok kerjaannya kayak gitu. Daripada penasaran, ini aku tanya langsung aja deh. Jom. Halo, Kamu tuh ngapain tuh, Jom? kamu nggak lihat toh? Aku lagi foto-foto kembang kok. Emang ada apa? Ya enggak, cuma penasaran aja. Ya udah sini duduk kok. Apa silakan masuk aja kok. Masuk. Emang ini rumah siapa? Ya rumah aku toh. Ngimpi kamu itu. Ya aku tuh nggak mimpi loh, Bung. Beneran ini rumahku. Maksudmu gimana tuh, Jom?
kan ini rumahnya Bapak Ijo. Bapak Ijo kan punya anak Mbak Yud. Mbak Ya. Yud itu pacarku. Terus Terus nanti rumah ini dijadiin hak aku kok. emang Mbak Ayut mau sama kamu? Ya pasti mau toh kok. Terus kamu mimpi lagi, Jom? Mimpi apa toh kok? Lah itu jadi mantunya Pak Paijo. Ya nggak mimpi toh. Semua tuh kenyataan kok. Kenyataan. Kamu loh cinta sebelah pihak cuman Jom. Jom, antarin bapak yuk. Kemana Pak? Beli obatin cok ke warung. Ayo Pak, tak anterin. Jom, kayaknya yang suka sama kamu bukan Mbak Ayut deh, tapi Pak Paijo. Ya kan dapetin bapaknya dulu terus anaknya dulu. Kok. Iya, tapi kalau nggak dapet kan kamu nikahnya sama Pak Paijo. Kok, tolong jagain rumah ya. Nanti kalau Yud pulang, kasihan nggak ada orang. Oke, siapa? Walah, ternyata Ajum tiap hari kesini bersih-bersih. Ngapa-ngapa disuruh nurut. Cuma mau dapetin hatinya Mbak Ayut toh. Jom. Aku lo tahu, selera Mbak Ayut itu nggak mungkin kayak kamu. Orang aku yang gantengnya kelewatan kayak gini jadi tolak. Apalagi kamu. Jom. Jam segini enaknya tiduran ini. Aduh. Apa? Gak usah gandeng-gandengan tangan. Nanti dilihat sama Bapak. Gak apa-apa, kita udah tahu bukan kita. Bapak sudah tahu kok kalau hamil sama kamu. Masa sih, Yud? Iya. Waduh. Ya kan Yud. Aduh. Mbak Yud, kok gandengan sama Mas Agus? Ada apa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu ngapain sih? Kamu suruh jagain rumah tadi. Bapak mana? Itu tadi, ke warung sama pacarnya. Hah? Emang bapak punya pacar? Pacar siapa? Ada. Siapa? Ajom. Kamu nih loh, bikin orang kaget aja. Ya. Ngomong-ngomong, Mas Agus. Aku boleh pinjem nggak? Pinjam apa? Itu tuh tangannya Mbak Yud. Kamu berani? Anak kecil kemarin sore aja mau macem-macem. Iya, ya. Udah, Bapak masuk. Gandengan terus nih ya. Iya dong, iri bilang Gen. Iri. Wih, juga iri. Tapi apa mau Mbak Yud? Kalau aku perhatiin, antara Mbak Yud sama Mas Agus kok agak mencurigakan ya. Kayak ada hubungan perselingkuhan ini. Tapi kan, Mas Agus itu kakak iparnya Mbak Yud. Masa sih kayak gitu? Daripada aku di sini, lihat adegan romantis mereka, nanti rambut aku merah, hilang dong gantengku. Mending aku pergi aja. Pinggang bapak udah sembuh. Terima kasih ya, kamu udah nganterin bapak. Iya Pak, sama-sama. Pak, Bu aku Apa? diangkat om Pak. Diangkat apanya toh, Jom? Ya, pinggangku lu sakit, diangkat apa? Ya maksud aku jadi mantunya Bapak gitu loh. Tapi apa? Yudnya mau, Jom. Ya dirayu-rayu kan Mbak Yudnya mau. Tampang kamu loh, Jom. Kayak walang kayak apa Yudnya mau? Kamu nih loh Pak, aku nih ganteng malah dikatain kepala keket loh. Kamu tuh gimana toh Pak? Dirayu-rayu ya Pak ya? Ya udahlah, nanti aku rayu. Bener ya Pak ya? Mbaknya yang dirayuin. Iya, gampang. Ya, jangan gampang-gampang ya Mbak. Ya. Loh, Bapak? Loh, Dok, kamu mau kemana, Dok? Aku mau ke mana, Bapak? Aku mau curhat. Ya udah, Dari yuk. mana? Dari warung beli obatin, Cok. Udah, naik, Mas. Jom, kamu ngapain naik? Ya aku ikut Bapak toh. Gak usah, kamu tinggal. Masa aku salah sendiri Mbak? Iya, nggak Ya apa-apa. Allah, nasib. Tak bila-bilain, apa aja tak turutin. Malah kayak gini nasibku. Kira-kira aku dapetin Mbak Yud bisa nggak ya? Ya, Ini Dok. mobilnya Mas Agus kok di sini, toh? Aku nggak tahu, Dok. Tadi pagi nggak ada tuh. Tadi katanya pamit kerja kok ada di sini toh ini loh. Mas. Ya. Masa iya kita cuma gini-gini aja. Terus? Kita lakuin kayak tadi yuk. Katanya tadi capek, punya kamu perih. Kemana tuh kamu tuh? Kan tadi, sekarang kan udah enggak. Berarti kita kayak tadi lagi. Ya, Kita yuk. Mas! Mbak, apa-apaan kalian ini? Hah? Mbak datang kapan, Mbak? Kamu gak usah tanya-tanya Mbak datang kapan ya. Keluar sekarang. Mas, gimana Mas? Kamu dulu. Sepandai-pandainya kita menyimpan bangkai, pasti ketahuan. Ya kita hadapin aja. Cepat, kan aku ya. Ada apa, Toh, Dok? Ada apa? Lihat kelakuan anak gadis kamu tuh, Pak. Duduk, Pak. Jadi siapa, Toh, Dok? Siapa lagi kalau bukan Yud? Udah, Pak, duduk, Pak. Emangnya kenapa? Bapak tanya kenapa? Tanya sama anak gadismu itu, Pak. Apa yang mereka lakuin? Bu, ibu itu kenapa toh? Kok emosi terus? Ada apa? Bapak mudah sekali tanya ada apa ya, Pak ya? Pantesan, Pak. Selama ini, Pak, kamu di rumah sama ibu itu beda banget, Pak. Kamu sama ibu itu acuh. Itu kan cuma perasaan ibu. Bapak nggak beda, tetep kayak dulu. Nah, terus Bapak ngapain di sini di kamar sama Yud? Iya, Mbak. Kita emang selingkuh. Udah, Mas, jujur aja, Mas. Iya bu, Bapak minta maaf. Yud hamil anakku bu.
Apa? Kamu bilang aku hamil anakmu, Mbak? Jangan sakitin Mas Agus, Mbak. Kamu itu laki-laki apa sih, Pak? Kamu itu laki-laki bedarat atau laki-laki bejat, toh, Pak? Adekku loh itu, Pak. Iya, tapi ibu jangan nyalain bapak terus. Karena kita tuh nikah udah lama, Bu. 15 tahun. Ibu belum juga bisa memberikan keturunan. Jadi itu alasannya. Iya. Sekarang Bapak nyari Iyut karena buat cari anak. Emang nggak ada di luar sana perempuan lain, Pak? Itu adekku sendiri loh, Pak. Kamu itu memang laki-laki bejat ya, Pak, ya? Udah Mbak, semua sudah terjadi. Mbak ikhlasin aja, kita berbagi suami aja Mbak. Enggak, aku nggak bisa, Pak, kalau disuruh bagi suami, Pak. Pokoknya hari ini, detik ini juga ibu minta cerai. Bu, bapak itu tidak mengharapkan perceraian rumah tangga kita, Bu. Benar kata Iyut. Iyut aku nikahin, tapi ibu jangan minta cerai. Tapi aku nggak bisa, Pak. Udah sakit hatiku, Pak. Nggak bisa. Kalau mau Bapak pilih Iyut, terserah pilih aja. Tapi ibu nggak bisa tinggal satu atap dengan adikku sendiri, Pak. Mbak nggak nyesel lepasin Mas Agus Mbak. Bapak ini otaknya gimana sih, Pak? Udah tahu adikku selingkuh sama suamiku. Kenapa Bapak diem aja nggak ngasih tahu aku? Apaan ngaku, Nduk? Udah. Kalian semua itu sama aja. Kalian itu semua itu nggak ada yang peduli sama aku. Mbak. Udah, Pak. Pokoknya ceraiin ibu. Ibu mau pulang. Bu. Ikhlasin aja Mas, penting kamu nikahin aku ya. Iya, Yud. Aku pasti nikahin kamu. Aku sayang sama kamu. Iya Pak. Sebenarnya yang kamu lakuin ini salah, Nduk. Iya Pak. Iya, Pak. Kami juga nyadari. Apa boleh, Pak? Udah Papa nggak usah mikirin, biar kita yang nanggung semuanya Pak. Papa nggak usah terlalu dipikirin ya Pak ya. Udah, Papa istirahat. Iya, ya. Maafin aku Pak. Yud. Gimana nih Mas? Udah. Mungkin jodohku sama bapakmu udah sampai sini.